Hai pemirsa, kita main hoki bawah air yuk. Olahraga baru ini menjual sensasi permainan hoki yang berbeda dari biasanya. Asik juga nih, jadi pilihan aktivitas baru di akhir pekan kali ini. Aha, gimana kalau liburan kalian kali ini diisi sambil bermain parkur? Wahana parkur di Bali ini cocok banget buat yang ingin mengeksplor hobi lompat sana sini. Mantap! Terus ikutan goes pakai sepeda bambu. Unik banget nih, frame sepeda hybrid yang terbuat asli dari bambu petung, Temanggung, Jawa Tengah. Gagah melibas alam dan ragam medan yang cukup menantang. Hoki underwater. Olahraga baru ini cukup menantang pemirsa. Gimana enggak? Hoki yang biasa dilakukan di daratan kini bisa di dalam air. Tertarik mencoba? Harus pandai berenang dan bisa menahan nafas panjang layaknya free dive ya. Untuk memudahkan kerjasama tim, setiap pemain hoki harus memiliki ketahanan bernapas minimal 30 detik di dalam air. Biasanya ya, kita kan bermain hoki itu kan ada di darat nih. Nah, kali ini berbeda nih, ini ada di dalam air. Dan dari segi permainan, dari peralatannya ya sedikit lebih berbeda aja sih. Yang pasti sih seru. Yuk, mulai lagi. Yuk. Hoki underwater ini berlangsung selama 30 menit dalam 2 babak. Setiap babaknya 15 menit. Dengan jumlah pemain 12 orang yang terbagi menjadi 6 pemain setiap timnya, mereka berusaha menggiring puck atau bola di lapangan 15 kali 22 meter. Kalau tekniknya tuh ada flick ya, main flick. Jadi itu emang agak susah. Karena mungkin kekuatan tanganku juga agak kurang. Nah itu aku ngeflick itu masih belum jauh sih, itu aja. Dan masih banyak teknik sih, tapi aku masih belajar terus. Peralatan sama seperti permainan hoki biasa. Perbedaan mencolok ada pada model stick dan bolanya. Pelengkap lainnya, masker, snorkel, dan si kaki katak. Stick hoki underwater menyerupai bumerang. Ukuran kurang lebih 30 cm, jauh lebih pendek dari stick hoki lapangan dan ice hockey. Bola alias puck hoki underwater bentuknya lebih bulat dan pipih. Fungsinya memudahkan pergerakan si bola di dalam air yang sifatnya mengendap di dasar kolam. Kedalaman kolam renang yang digunakan minimal 2 meter bagi pemula dan 3 meter bagi profesional. Nggak ada waktu yang ideal untuk bermain hoki underwater. Selama air kolam jernih dan bersih, permainan bisa kita lakukan. Asiknya lagi, hoki underwater ini tidak mematok batasan usia loh. Siapa saja boleh mencoba asalkan mampu berenang dan menyelam. Hampir seluruh otot tubuh terlatih saat bermain hoki di dalam air. Sendi-sendi dan otot-otot tubuh bekerja maksimal saat tubuh pemain lincah bergerak menggiring puck.
Butuh fisik yang kuat ketika bermain hoki underwater. Makanya pemanasan serta latihan berenang harus selalu kita lakukan sebelum memulai pertandingan. Lain lagi keseruan ice hockey underwater. Sama-sama di bawah air, namun ice hockey underwater melawan gravitasi bumi. Permukaan danau yang membeku dijadikan lapangan permainan. Yes! Para penyelam yang main hoki ini berputar 360 derajat pemirsa. Wow! Ini tuh kepala jadi kaki, kaki jadi kepala pemirsa. Hebat! Bolanya mengapung, jadi seakan-akan ada di lantai games hoki. Keren! Belum tentu loh semua penyelam bisa melakukannya. Membagi konsentrasi antara mengontrol bobot badan dengan gaya anti-gravitasi, juga menyelam di suhu air yang ekstra dingin. Bukanlah hal mudah. Apalagi di dalam air harus berusaha menggiring bola sambil kaki terus berpijak di permukaan es yang sedianya ada di atas kepala. Kalau di Indonesia sih asiknya goes, ya nggak? Santai, rileks sambil mengayuh di alam bebas. Eits, tapi sepedanya beda nih pemirsa. Ini sepeda bambu. Lihat, bukan hanya orang dewasa, bahkan anak-anak juga tertarik dengan kehadiran sepeda bambu ini. Kalau rangka sepeda terbuat dari aluminium dan metal itu sudah biasa pemirsa. Tapi kalau bahan dasar utama yang terbuat dari bambu seperti yang saya gunakan ini, selain bentuknya yang menarik, ini membuat kita merasa lebih menyatu dengan alam. Udah nggak zamannya lagi, goes pakai sepeda dengan harga selangit. Pakai sepeda bambu dong. Unik, beda, dan tetap cool. Sepeda dengan konsep bambu sangat menarik. Selain tampilannya yang membuat mata langsung melirik, kebolehan sepeda bambu juga ciamik melibas di berbagai medan. Sepedagi, begitu istilahnya. Jenis bambu yang digunakan, bambu petung setengah tua, lebih tebal dan kokoh dibanding bambu lain. Bambu petung ini bambu yang populer di pedesaan di sekitar saya. Selama ini orang membuat sepeda bambu biasanya pakai bambu bulat ya, yang kecil, dan itu membutuhkan bambu yang kecil dan itu tidak populer di sini. Satu bambu petung bisa menghasilkan 3 rangka sepeda. Bambu petung banyak tumbuh di Temanggung, Jawa Tengah. Sebelum diolah, bambu dikeringkan selama 12 hari. Tujuannya agar tulang bambu tidak mudah retak. Setelah tekstur terasa lebih padat, bambu dibentuk menyesuaikan pola rangka sepeda. Sepeda bambu tetap membutuhkan besi untuk pengait atau penghubung agar bisa membentuk frame atau rangka sepeda. Baru sepeda jenis hybrid yang diproduksi versi bambunya. Style roda 2 yang memadukan antara mountain bike dan road bike ini laku di pasaran dengan harga 3,5 juta rupiah per frame bambu. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam proses pembuatan rangka sepeda ini, yang pertama diperhatikan adalah pemilihan bambunya. Lalu yang berikutnya adalah ini nih, coating clean. Jadi kalau bagian ini seandainya nggak dilapisin, terus-menerus kena air, pada akhirnya dia akan rusak juga nih, akan lapuk dia. Kombinasi ban untuk frame sepeda bambu yang ideal di diameter 26 inci. Sebab jalan raya dan medan tanah bebatuan akan lebih mudah dilalui.
Pesepeda pun lebih nyaman sepanjang perjalanan mengayuh sepeda bambu. Sepeda ini tipenya dual sport. Dual sport itu bisa untuk medan cross country dan bisa juga untuk medan rata seperti city bike. Ya. Oh, begitu. Mungkin ini kelihatannya agak rinci ya pemirsa ya. Karena ini kan terbuat dari bambu nih. Nah, ini pun kalau saya angkat dia memang ringan. Namun nggak demikian pemirsa, karena tadi kan saya udah mencoba untuk melewati jalan bebatuan nih. Ternyata memang aman. Banyak keunggulan dari sepeda bambu. Selain lebih ringan dan kuat, bambu bisa menyerap getaran lebih baik dibandingkan material metal atau bahan lainnya. Sepeda ini juga mampu menopang berat hingga 95 kg. Kepengen punya juga? Sama, saya juga mau. Frame sepeda bambu bisa mencapai harga 7 juta rupiah, tergantung desain, warna bambu, dan kekuatannya.